Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan yang baik serta sehat walafiat. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Ihwanus Sadidan atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu kelompok 2 mengenai peta rawan banjir di Kabupaten Bogor. Adapun anggota kelompok kami terdiri dari pertama ada Naufal Cahya Karisma, yang kedua ada Ronan Ahlif Sahalah, yang ketiga ada Aisyah Nur Syifa, yang keempat ada Hana Syafa Nabila, dan yang kelima ada Mutiara Tri Kurniasari. Nah, masing-masing anggota kami akan mempresentasikannya, dimulai dari Ronan Ahlif Sahalah. Kepada Ronan, dipersilahkan. Nah, baik, terima kasih Hana. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan pengertian dari peta rawan banjir. Nah, jadi peta rawan banjir itu merupakan peta yang menunjukkan daerah-daerah yang berpotensi terkena banjir. Dan pemetaan daerah rawan banjir dilakukan dengan cara mengidentifikasi sumber bencana, lalu menggolongkan kawasan-kawasan yang berpeluang terkena bencana berdasarkan jenis dan tingkat besar atau kecilnya ancaman bencana, serta dampak bencana yang ditimbulkan, dan juga penginformasian tingkat kerentanan wilayah terhadap masing-masing jenis ancaman dari bahaya tersebut. Dan juga peta rawan bencana ini juga termasuk dalam peta risiko bencana, yaitu peta yang menunjukkan tingkat risiko bencana di suatu wilayah. Baik, terima kasih Ronan atas pemaparannya. Selanjutnya yaitu mengenai tujuan peta rawan banjir yang akan dipaparkan oleh Naufal Cahya Karisma. Kepada Naufal, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Kalau ini tujuan peta rawan banjir, yang pertama itu ada pengidentifikasian area rawan banjir, di mana dengan mengidentifikasi wilayah-wilayah banjir ini, pemerintah dapat mengetahui di mana risiko banjir lebih tinggi, sehingga mereka dapat mengarahkan upaya perlindungan dan peringatan dini ke area tersebut. Tujuan yang kedua yaitu ada penyusunan rencana evakuasi, di mana pemerintah dan lembaga terkait dapat menggunakan peta rawan banjir untuk merencanakan rute evakuasi, lokasi tempat penampungan sementara, dan langkah-langkah evakuasi darurat lainnya. Tujuan yang ketiga yaitu ada pengembangan peringatan dini, di mana dengan mengetahui daerah yang rentan terhadap banjir, pemerintah dapat mengeluarkan peringatan lebih kepada masyarakat dengan memberi mereka waktu lebih untuk mengambil langkah-langkah keselamatan. Lalu tujuan terakhir yaitu ada menjadi alternatif bagi masyarakat untuk memperoleh informasi daerah rawan banjir, di mana masyarakat dapat memperoleh informasi geografi mengenai daerah rawan banjir, sehingga masyarakat dapat lebih waspada dan dapat meminimalisir kerugian dengan persiapan yang baik. Lalu ditujukan untuk siapa peta rawan banjir ini? Peta rawan banjir ini ditujukan, yang pertama ada masyarakat, di mana peta rawan banjir berguna bagi masyarakat untuk merencanakan tindakan pelindungan, perencanaan evakuasi, dan asuransi banjir. Selain itu dapat dijadikan referensi untuk publik guna menghindar dari bencana yang akan datang. Lalu ditujukan untuk siapa yang kedua ini, yaitu ada di badan pemerintah. Pemerintah menggunakan peta rawan banjir untuk merencanakan tata guna lahan, manajemen risiko banjir, serta perencanaan darurat dan kebijakan lingkungan. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Naufal atas pemaparannya. Selanjutnya yaitu mengenai manfaat peta rawan banjir yang akan dipaparkan oleh Mutiara Tri Kurniasari. Kepada Tiara, dipersilahkan. Oke, terima kasih kepada Hana.
Peta rawan banjir memiliki manfaat penting dalam mitigasi bencana dan memberikan informasi kepada masyarakat saat potensi bahaya yang terjadi. Berikut adalah beberapa manfaat dari peta rawan banjir. Yang pertama, dapat memberikan informasi tentang daerah yang rawan akan banjir karena memiliki tingkat validitas yang cukup akurat. Yang kedua, dapat membantu pemerintah dan masyarakat untuk mengidentifikasi daerah yang rawan banjir dan mengambil tindakan pencegah yang tepat dengan memetakan wilayah yang berpotensi terjadi banjir. Dan yang ketiga, itu ada dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya banjir dan memberikan informasi yang berguna untuk mengurangi risiko bencana banjir. Dan yang keempat itu ada dapat membantu dalam perencanaan pembangunan daerah yang aman dari bencana banjir sehingga pemerintah dapat membangun infrastruktur yang sesuai dan mengambil tindakan pencegah yang tepat untuk mengurangi risiko bencana banjir. Selanjutnya saya serahkan lagi kepada Hana. Baik, terima kasih Tiara atas pemaparannya. Selanjutnya yaitu mengenai parameter penyusun peta daerah rawan banjir. Nah, dalam menyusun peta daerah rawan banjir ini terdapat parameter-parameter yang dibutuhkan. Yang pertama yaitu parameter curah hujan. Apabila suatu daerah ini memiliki curah hujan yang tinggi, maka akan lebih rawan terkena banjir. Yang kedua yaitu parameter penggunaan lahan. Parameter penggunaan lahan ini akan mengidentifikasikan besaran suatu lahan yang digunakan untuk keperluan badan air, pemukiman, perkebunan, pertanian, hutan tanaman, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu parameter kemiringan lereng. Apabila di suatu daerah memiliki kemiringan lereng yang semakin tinggi, maka air yang diteruskan semakin tinggi pula. Air yang berada pada lahan tersebut akan diteruskan ke tempat yang lebih rendah semakin cepat jika dibandingkan dengan lahan yang kemiringannya rendah atau landai. Sehingga kemungkinan terjadi bahaya atau banjir pada daerah yang derajat kemiringan lerengnya tinggi akan semakin kecil. Yang keempat yaitu parameter ketinggian lahan. Semakin tinggi suatu daerah, maka semakin kecil pula peluang terjadinya banjir pada daerah tersebut. Berbeda dengan daerah yang memiliki ketinggian lahan yang lebih rendah, karena pada daerah tersebut akan memiliki peluang banjir yang lebih besar. Yang terakhir yaitu parameter tekstur tanah. Parameter tekstur tanah ini akan mengidentifikasi apakah tanah di daerah yang sedang diuji tersebut memiliki tekstur tanah yang halus, agak halus, sedang, agak kasar, dan kasar. Selanjutnya mengenai jenis peta dan unsur-unsur pada peta yang akan dipaparkan oleh Aisyah Nursyifa. Kepada Aisyah dipersilahkan. Terima kasih moderator. Nah, selanjutnya di sini ada jenis peta. Jenis peta ini sendiri merupakan jenis peta tematik dikarenakan ada tema khusus, yaitu peta rawan banjir Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Next. Selanjutnya ada unsur-unsur dalam peta. Yang pertama ada judul peta. Judul peta di sini merupakan peta rawan banjir Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Kemudian ada arah mata angin. Biasanya dalam peta itu arah mata anginnya menunjukkan ke arah utara yang biasanya ditandai dengan huruf N atau tanda panah berwarna merah. Kemudian ada skala di sini 1:150.000 yang artinya 1 cm pada peta merupakan 150.000 cm di dunia nyata. Kemudian ada tahun pembuatan yaitu edisi 1 tahun 2017. Next. Kemudian ada peta inset. Nah, peta inset ini menunjukkan pusat kota dalam skala yang lebih besar sehingga memberikan detail tambahan. Selanjutnya ada legenda dan simbol. Legenda dan simbol ini memberikan penjelasan tentang arti simbol-simbol atau warna yang digunakan dalam peta. Misalnya kayak kotak menandakan kota provinsi, kemudian bulat merah kotak kecamatan, dan lain-lain. Next. Kemudian ada lettering. Lettering ini merupakan label fitur yang memberikan variasi dalam teks pada peta.
Kemudian ada garis bujur dan garis lintang. Garis bujur dan garis lintang ini garis bujur ini diukur dari utara ke selatan, sementara garis lintang ini diukur dari barat ke timur. Sehingga membantu menentukan koordinat geografis suatu lokasi. Koordinat geografis sendiri merupakan derajat lintang dan bujur, sehingga memberikan nilai numerik untuk menentukan lokasi suatu titik pada peta. Dan yang terakhir ada sumber peta. Sumber peta di sini ada dari Badan Informasi Geospasial tahun 2014, kemudian ada dari BMKG dan Ditjensda PU. Terima kasih. Baik, terima kasih Aisyah atas pemaparannya. Tak terasa kita telah sampai di penghujung acara. Sebelum presentasi diakhiri, kami kelompok 2 ingin menyampaikan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan selama presentasi. Dengan ini presentasi kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.